kita mungkin Nusantara Imam Mahdi. Ya sejatinya Imam Mahdi itu kalau dijabarkan itu agak sedikit panjang tentang Imam Mahdi. Karena mungkin di Indonesia gelar nama Imam Mahdi. Nah, seluruh bahasa di alam dunia ini, baik bahasa Malakut, bahasa binatang, bahasa apapun sudah dipakai oleh manusia sebenarnya. Ya, sekarang hari Minggu di negara kita mungkin kan Sunday kan. Nah, Sunday ini kan bahasa Minggu itu kalau di Indonesia kan dikatakan mega atas ya. Nah, Sunday itu kan dikatakan berarti kan cahaya hari atau hari cahaya pertama. Makanya kan penjelasan ini beberapa kali permutasian bahasa sampai yang terakhir alfabet lahir di Indonesia berbentuk goresan aksara dan angka. Mau itu aksara Semapur, Morse, Romawi, Hijaiyah, Hanacaraka, Cina, dan yang lain-lainnya itu tetap pada akhirnya ketemunya jawaban sekarang yang sudah internasional ya alfabet. Karena dari sandi zaman titik dulu trit. Nah mungkin bahasa trit ini waktu itu Morse yang dipakai mungkin dulu makhluk-makhluk zaman cahaya atau zaman malaikat atau zaman ya belum adanya teknologi kemampuan berpikir otak manusia. Manusia purba dengan wujud Nabi Adam itu duluan mana? Manusia purba. Duluan manusia purba kan? Nah, tapi manusia purba ini dibekali otak, pikiran, cara itu untuk kehidupannya saja gitu loh. Tidak untuk berpolitik, tidak untuk menemukan hal-hal yang baru, peradaban baru. Setelah ada perubahan mutasi dari tubuh wujud itu menjadi wujud manusia Adam, barulah di situ Tuhan Yang Maha Esa memberikan kelebihan. Nah, mungkin udah ke peradaban Bapak Kolot Adam itulah menyangkut ke peradaban sekarang, kehidupan sekarang itu memang ada dulunya. Nggak mungkin terjadi sekarang kalau tanpa dulu kan gitu. Ya itulah yang saya katakan, tahun 2020 kemarin itu, kembar itu, dua roro kembar, 2020. Nah itu kan makna, berarti kan dua kan wujud. Ada bentuknya, dua itu wujud tanpa batas. Nah kalau kosong kan habis batasnya. Tik angka 2, sret kayak jet, kan belum habis. Tapi bikin huruf kosong atau 0. Dari tik, sret, bunder, ketemu situ lagi titiknya, habis kan? Nah disitulah makna. Habisnya alam kekosongan yang dua itu, setan sama iblis, karena kebentur wujud yang asli, yang hidup. Tuh, makanya simbolnya uang rupiah, belakangnya selalu ada kosongnya. Nah, berarti kan suatu bukti bahwa yang kosong ini pun melengkapi wujud yang aslinya, yang nyata gitu. Sudah bergandengan tangan sebenarnya antara bangsa jin dan manusia, kan jelas di surat dan ayatnya. Makanya keluarlah bahasa, tidaklah kuciptakan bangsa jin dan manusia ya kan untuk tunduk patuh kepadaku, itu kata Tuhan Yang Maha Esa. Nah sebenarnya itulah dua sisi yang sebenarnya, bangsa jin jeung manusia, merah putih eta, karena putih mah ruh nu suci, sagala non putih sagala herang. Sesuai perjalanan waktu yang panjang, akhirnya jin itu sudah bersatulah dengan manusia. Lebih banyak keturunan bangsa jin yang sebelum wujud manusia belum, itu banyak bangsa jin. Manusia mah sekali ngelahirin kembar paling 2, bangsa jin mah pan ratusan. Akhirnya anak keturunan daripada gen atau jen atau jin itu gelarlah nama setan sama iblis. Setan sama iblis pindah lagi Yajuj Majuj. Pindah lagi siapa namanya Yajuj Majuj atau manusia. Berarti kan orang bermusuhan jeung bangsa sorangan. Karena di jerona aya bangsa anuan, itu ketempelan bangsa anuan baheula gitu mungkin gitunya. Tapi tetap pada dasarnya jika kita cukup
menyikapi daripada sifat merah itu jangan sampai melebihi batas menjadi bara api. Karena yang putih yang tetap yang akan menjawab kebenarannya. Makanya bendera merah putih itu sejatinya itu. Karena sekarang waktu berjalan lama, keturunan demi keturunan bangsa anu, keturunan demi keturunan terus berlanjut bangsa manusia wujudnya. Itu dua sisi masuk tetap merah putih itu. Nah, sekarang kayak kejadian alam mengeluarkan ujian, cobaan, sebuah peringatan ya. Semoga bukan hukuman buat manusia yang berpikir gitu. Karena sejatinya manusia menanam pohonan buat konsumsi makanan, bangsa anu pun ikut ke tanaman itu, ya kan? Dulu katanya manusia diciptakan dari tanah, atau bangsa jin lebih dulu mengisi bumi. Tugas pokok inti untuk Imam Mahdi itu harus tegas, lugas, seimbang, adil dan bijaksana untuk dirinya sendiri dalam menjalankan hidupnya, mengetahui siapa yang menghidupkannya. Itulah yang dikatakan kalau dalam kitab itu mungkin Taurat ya. Tahu hidup itu ada di Taurat. Nah berarti kan dia itu sudah memiliki satu keyakinan. Ditambah lagi dengan kitab Jabur. Isinya jaburan itu untuk melengkapi daripada rasa keyakinan tadi. Terus setelah merasakan keyakinan ditambah pengalaman atau ilmu dari kanan kirinya, kehidupan itu, nah, ada lagi penambahan kitab Injil kan itu. Nah disitulah Injil dari Taurat, Jabur, Injil adalah yang terakhir Al-Quran namanya. Nah, dalam arti penyempurnaan itu menjawab daripada seluruh yang ada Taurat, Jabur, Injil itu dijawab di Al-Quran. Kenapa dijawab di Al-Quran? Yang saya katakan dulu, bangsa jin dan manusia itu sudah dirangkum semua ceritanya dari ayat Al-Quran. Nah, jika memang betul terus mengerti tentang itu semuanya, itulah yang dikatakan Imam Mahdi. Makanya imamah aya dina diri, imahdir. Jadilah imam untuk dirimu, lamun geus boga keluarga atau keluarga. Syukur-syukur ge menjadi imam bagi kaum umat rakyat bangsa. Nah, itu eta nu makna Imam Mahdi. Menjadilah di situ setelah terjawab bahasa Imam Mahdi itu atas semuanya itu, dia sendiri pun mampu menghukumi dirinya sendiri, memarahi dirinya sendiri, jujur sejujur-jujurnya, satetes darah sarenghap napas. Mun bener eta imam kudu ngaku karena kesalahan, kekurangan, jeung kaluwihanana. Antara kekurangan menjadi kesalahan dan kelebihannya itu bisa mengimami dirinya sendiri. Salah ya dia pun bilang salah, menerima salah, kembali kepada yang benar. Nah itu barulah imamah diri, Imam Mahdi tamakna. Nah setelah ketemu jati diri manusia itu yang dikatakan Imam Mahdi tadi, sangat arif, adil, bijaksana kepada seluruh anggota badannya, itulah Imam Mahdi yang sebenarnya. Akhirnya setan sama iblis berikut Dajjal pun akan tunduk kepadanya. Da udah tahu bahwa seuneu teh panas, sikapi saja. Nah itulah Imam Mahdi. Udah ada batasan waktu semuanya juga. Hidup dan mati, boleh dan tidak boleh, itu ada batasannya. Perjanjian dulunya, tubuh wujud manusia setelah yakin mendapatkan tambahan ilmu dari sana sini, jaburan, terus tempat dia mengucapkan rasa syukur melalui Injil atas masuknya asma kebenaran, dia menjawab sendiri, merasakan sendiri, apalagi mengerti tentang kesempurnaan daripada itu semua. Ya akhirnya setan sama iblis pun, Dajjal, Yajuj Majuj
akan menerima gitu darah arwah jeung roh kan gitu. Nah, karena penyatuan roh jeung ruh geus sulam janji, roh geus milu kana wujud alam kosong eta nu tanpa wujud baheulana bangsa anu lah gitu. Itu simbolnya ada di uang rupiah atau uang yang lain yang pakai kayak angka 1 sama 0 atau hitungan 10 atau 100 atau 1000 atau 100.000. Udah berapa ribu jin itu udah bangsa anu udah ngikut ke tongkat yang benar. Katakanlah Nabi Muhammad Rasulullah SAW bin Said Abdullah sempat memiliki beberapa istri karena di dalam jiwa perempuan itu udah masuk penobatan ingin ikut kepada imam yang sebenarnya. Cuman kan nggak mungkin rahasianya itu Bapak Nabi Muhammad keluarkan lah kan gitu, nggak mungkin diceritakan. Nah si perempuan ini masuklah sejati ruh yang suci, akhirnya pengen mendapatkan imam yang benar, tongkat yang benar, Imam Mahdi. Nah sekarang kisahnya istri pertama Nabi Muhammad Rasulullah SAW bin Said Abdullah itu Siti Khadijah, seorang kaya raya. Wow, tajir, sekolah pinter. Setelah menikah dengan seorang Nabi, Rasul itu berubahlah segala-galanya. Dia kembali betul-betul ke kodrat bahwa inilah sejatinya hidup. Dulunya waktu dilahirkan gak bawa apa-apa. Karena di alam penobatan, kembali ke alam kodrat jati diri, Ibu Siti Khadijah itu sampai rela meninggalkan kehidupan yang glamornya. Tuh, kenapa Nabi Muhammad dilahirkan di wilayah sana, Arab Saudi? Karena waktu itu zaman jahiliyah. Itulah imam tongkat, penerang umat, rakyat, bangsa sealam dunia. Itu Imam Mahdi. Masalah Ratu Adil atau kata nama Ratu Adil, sebutan Ratu Adil, Ratu eta ras tunggal, raja tunggal nubogana herang putih awalnya eta hiji. Awewe mah permasuri, pemajikan, istri. Disebut Ratu Sote lamun istri rajanya meninggal. Barulah dia naik tahta menggantikan suaminya menjadi ratu di kerajaan itu. Raja tunggal dulunya. Ruh tunggal, ruh atau ras tunggal yang putih segala heran itu awalnya atas kejadian alam sekarang juga kan. Karena keadilan dari sang ratu itu sudah dikodratkan, sudah ditulis bahwa si Anu ini bakal jadi imam di antara umat rakyat bangsanya. Itu karena dipandang, didengar oleh kaum umat rakyatnya itu benar, makanya diikutilah sebagai imam. Karena dirinya sudah mampu mengimami menjadi contoh tauladan bagi umat rakyat bangsanya. Presiden Soekarno dulu pernah jadi presiden, bahkan sampai ke presiden PBB, itu sudah ditulis sama Yang Maha Kuasa, sudah. Ya, ternyata ujian cobaan dari sana-sini tergantung kitanya. Mampu nggak mengimami atas segala pernak-pernik warna-warni ujian cobaannya. Itu Imam Mahdi atau Ratu Adil. Apakah Imam Mahdi adil dan bijaksana? Kita pun cuma menyikapi kenapa terjadi kesalahan karena ada kebenaran. Terjebur ke sebuah nama dosa, ya karena itu tadi orang itu ingin mencoba-coba. Nah sekarang sesuai peradaban zaman waktu yang sudah ditentukan, dituliskan, itulah waktu kemarin tahun 2020 angka kemarin itu 2 wujud yang asli, 2 wujud yang asli, yang kosong ya harus ngikut di belakang. Bayangan atau kalangkang pasti geraknya raga badan atau wujudnya, itulah dikatakan 20-20. Harta itu ada di merah, harti itu ada di putih. Pak Jokowi pernah masuk raganya jiwa IR Soekarno, juga pernah masuk jiwa Soeharto. Makanya lihat pekerjaannya sekarang, beliau membereskan pekerjaan infrastruktur, mempersatukan seluruh Nusantara. Itulah keinginan jiwa IR Soekarno dulu dan juga Soeharto. Itu 2 sisi yang dibawa sama Pak Jokowi itu di 2 pundaknya, kanan kirinya. Mengobati atau membayar keinginan-keinginan yang belum sempat dilaksanakan. Tapi ini mohon maaf, jangan diambil keyakinan, semoga itu yang sebenarnya kalau ngelihat daripada
kinerja menjadi tauladan contoh seorang presiden walaupun dari rakyat jelata. Itu udah kudrat pastinya dari Gusti Tuhan Yang Maha Esa, mesti bisa diganggu gugat. Cuma karena di sini cek tadi lebih banyak jiwa-jiwa roh bangsa jin, arwah gentayangan banyaklah menggoda kepada orang-orang yang tidak berpikir jernih, gampang terbawa arus omongan-omongan yang tidak baik. Kan jelas jika semuanya memegang ketentuan atas agama yang berketuhanan Yang Maha Esa, janganlah di antaramu saling bertikai. Biarkanlah Tuhan Yang Maha Esa bekerja secara dalam. Aset itu sudah di negara, sudah. Cuman menunggu sosoknya nih yang mampu membawa harta itu siapa, yang sudah mumpuni, yang sudah mengerti arti intisarinya. Setelah Pak Jokowi ini siapa nanti ada sosoknya, ada. Ya mungkin jiwa itu bisa dari rakyat ya, kayaknya kekuatannya dari rakyat lagi ya. Karena mau itu jenderal, mau itu sarjana yang bertitel tinggi sekalipun harus jujur dan mau menerima mengakui aku adalah dari rakyat asalnya. Tapi rakyat yang mana itu rahasia. Karena belum tentu pengertian Imam Mahdi, Ratu Adil, Bocah Angon atau Satria Piningit itu belum banyak yang memahami yang sebenarnya. Siapa Satria Piningit yang sebenarnya? Dididik dari berapa satria yang ada dahulu? Apa sumpah satria itu? Semuanya ada sumpah perjanjiannya. Dan semoga saja setelah Pak Jokowi ini tuntas sampai tugas sebagai presiden 2024 itu nanti sudah ada pencalon penggantinya gitu. Walaupun dari rakyat, diusung oleh rakyat bersama rakyat. Kan nanti kembalinya untuk rakyat, meren. Kebanyakan sekarang kan sisi manusia itu tujuannya memperebutkan kursi panas, ingin muncul menjadi seorang pemimpin, toh pada akhirnya baik daripada sang proklamator I.R. Soekarno ataupun yang kedua I.R. Soeharto, Bapak Insinyur Profesor B.J. Habibie, Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Ibu Megawati, Bambang Yudhoyono, dan Bapak Jokowi, baik buruknya tetap kan dicela kan. Itu seorang tubuh presiden loh. Setelah duduk di kursinya, di tempatnya, cobaan itu gede. Ada yang pro, ada yang kontra, ada yang coba-coba. Sebagian lagi menilainya seperti itu. Yaitu yang dikatakan saya bilang, mana kaum bangsa Yajuj Majuj, mana kaum jati diri yang sebenarnya. Ya semoga saja sebelum mungkin 80% berpikir berharap tujuan sama. Menunggu figur seorang pemimpin itu setelah Pak Jokowi siapa, mereka sudah punya keinginan. Ini yang dikatakan rahasia di balik rahasia. Udah di DNA, destinasi natural account. Udah Kingdom Missouri. Itu yang dikatakan tadi Malikul Mulki Al itu. Jadi tahun Masehi 2021, tahun Hijriah 1442. Itu ketemu. Cuman ya mungkin sebagian orang kan nggak mengerti dan memahami arti dan makna kata baik Imam Mahdi, Ratu Adil, Satria ataupun bocah yang di Angon. Karena saya pikir nanti muda-mudi putra-putri tunas muda bangsa itu pokok inti yang siap melaksanakan tugas, siap sedia, siap siaga, siap kapanpun dimanapun, maju di garda terdepan sesuai keinginan para jiwa-jiwa itu nanti banyak. Cuma di situ ada estafet tingkatan-tingkatan.